Halo sobat, di kesempatan kali ini saya akan membahas film yang berjudul Wong To Untuk Foundation. Film ini menceritakan sekelompok anak muda yang lagi traveling dan tersesat di hutan, membuat mereka jadi buruan dan dibunuh satu persatu oleh keluarga kanibal. Film ini diawali dengan seorang ayah bernama Scott sedang mencari anaknya yang bernama Jennifer. Jennifer pergi bersama teman-temannya selama berminggu-minggu. Scott yang bertanya kepada pihak keamanan setempat tidak direspon dengan baik karena terlalu banyak laporan yang sama. Kemudian Scott pergi ke rumah seorang yang mempunyai penginapan di kota itu. Scott mencoba mencari informasi di situ, tapi sayang Scott tidak dapat informasi di tempat itu. Setelah berkeliling, akhirnya Scott mendapat informasi dari sebuah kakek yang pernah melihatnya di salah satu bar di sana. Kakek itu mengatakan kalau pencarian anak itu akan sia-sia karena Jennifer dan temannya diduga sudah terjebak di hutan dan tidak akan pernah kembali lagi. Cerita pun kembali ke 6 minggu sebelum pencarian. Sekelompok pemuda yang melakukan perjalanan menuju pegunungan Virginia. Di antaranya adalah Jennifer, anak yang dicari ayahnya. Darius, pacar dari Jennifer dan keempat temannya. Mereka sangat menikmati perjalanan dan sampailah mereka di penginapan. Pemilik penginapan itu sempat memperingati Jennifer agar selalu waspada di sana. Saat malam harinya, mereka mengadakan pesta kecil-kecilan dan tiba-tiba mereka didatangi oleh kakek untuk selalu waspada di sana. Ketika mereka pulang dari bar itu, terlihat seorang misterius yang telah mengikutinya. Ketika itu, Adam memberanikan diri untuk mengusirnya. Di pagi harinya, Jennifer sedang melakukan olahraga. Dia bertemu seorang wanita bernama Edith, sedang menjual aksesoris tradisional dengan anaknya yang bernama Ruthie. Kemudian Jennifer membeli beberapa barang di situ. Tak lama kemudian, Jennifer dan teman-temannya berangkat. Mereka sangat bahagia dan tibalah mereka ke jalur Appalachian. Mereka harus melewati hutan yang sangat luas dan jauh dari perkotaan. Ketika mereka kebingungan dan menghabiskan 1 jam perjalanan dan tidak pernah sampai, tiba-tiba ada sebuah batang pohon besar berguling dengan sangat cepat ke arah mereka. Jennifer dan teman-temannya seketika berlarian untuk menghindari batang pohon itu. Tapi, naas salah satu dari teman mereka menjadi korban terhimpit batang pohon itu. Mereka semua berduka atas kematian salah satu temannya, karena mereka tersesat dan tidak tahu jalan pulang dan akhirnya mereka memutuskan membuat tenda di tengah hutan untuk istirahat. Waktu malam harinya, Jennifer terbangun dari tidurnya dan melihat bayangan dari luar. Keesokan harinya, mereka menyadari kalau salah satu temannya tidak ada di sana. Saat mencari temannya yang hilang, mereka tidak sengaja menemukan sebuah tulisan di batu dan menandakan kalau mereka memasuki daerah berbahaya. Saat temannya belum ditemukan, mereka kembali ke tenda dan dikejutkan oleh hilangnya ponsel-ponsel mereka. Mereka telah menyadari kalau mereka diikuti oleh orang misterius. Ketika mereka melakukan pencarian, mereka tidak sengaja bertemu anak yang pernah ditemui Jennifer saat membeli aksesoris tradisional di kota. Kemudian mereka mencoba bertanya kepada anak itu, namun anak itu lari. Saat mengejar, salah satu teman Jennifer jatuh dan mereka tidak sadar kalau kaki teman Jennifer telah terlilit oleh rantai. Teman-teman Jennifer mencoba melepaskan rantai itu, tapi semua itu percuma dan pada akhirnya teman Jennifer terseret ke lubang. Kemudian Jennifer dan teman-temannya mencari bantuan. Di perjalanan dia menemukan sebuah gudang yang dipenuhi barang-barang hasil curian dari orang-orang yang mengejar mereka. Tak lama kemudian mereka melihat orang misterius dengan pakaian berburu, sedang membawa salah satu temannya yang sudah terikat. Dan pada akhirnya salah satu teman Jennifer berlari dan menolong temannya. Terjadi ketegangan di antara mereka. Diduga orang-orang misterius itulah yang telah menyelakai temannya. Tiba-tiba teman Jennifer yang diikat telah lepas dari ikatannya dan memukul kepala orang misterius itu hingga tewas karena dia berpikir kalau orang itulah yang telah membunuh pacarnya. Sementara teman misterius yang lain berhasil melarikan diri. Mereka semua pun panik karena mereka sudah terlibat pembunuhan. Kemudian mereka dikagetkan kemunculan salah satu teman cewek Jennifer. Mereka pun memutuskan melarikan diri karena takut orang-orang misterius itu akan mengejarnya. Di tengah perjalanan pacar Jennifer hampir kena jebakan. Ternyata mereka sudah masuk ke hutan yang telah dikuasai orang-orang misterius itu. Di hutan itu banyak sekali jebakan-jebakan yang mereka siapkan untuk penyusup seperti mereka.
Saat itu mereka sadar kalau sedang diikuti, dan pada akhirnya mereka berlari dan salah satu teman Jennifer tewas terjebak di lubang yang ada durinya. Akhirnya mereka ditangkap satu persatu. Mila. Holy. Mila. Singkat cerita, mereka dibawa ke desa orang misterius itu dan bertemu dengan ketua suku desa itu. Jennifer dan teman-temannya akan diadili karena kasus pembunuhan. Orang itu bersaksi kalau dia dan saudaranya yang tewas sedang berburu hewan. Justru mereka akan mengembalikan teman Jennifer yang pingsan karena jebakan. Tapi salah satu teman Jennifer malah membunuhnya. Dan kemudian salah satu teman mereka akan mendapatkan hubungan dengan cara yang sama ketika ia membunuh korbannya di depan teman-temannya. Terus sisanya akan dihukum kurungan dengan matanya dicungkil. Mereka akan mendapatkan hukuman dengan cara yang sama ketika ia membunuh korbannya di depan teman-temannya. Terus sisanya akan dihukum kurungan dengan matanya dicungkil. Teman yang satunya telah menjadi orang pertama yang akan dicungkil matanya. Sementara Jennifer dan pacarnya berhasil bernegosiasi untuk mempertahankan hidupnya. Dengan menjadi kelompok dan bagian desa itu, Jennifer beralasan kalau pacarnya mempunyai keahlian untuk memajukan pembangunan di desa itu. Kemudian Jennifer bersedia diperistri oleh ketua suku di desa itu. Kemudian Jennifer langsung melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri. Sementara itu, ayah dari Jennifer menemui pemilik penginapan yang pernah ditempati anaknya Jennifer. Pemilik penginapan memberitahu kalau anaknya terjebak di sebuah gunung yang terdapat sebuah kelompok yang akan memisahkan diri dari negara Amerika. Kelompok itu sudah lahir ratusan tahun dan sudah banyak korban orang-orang hilang. Keesokan harinya, pemilik penginapan melihat ayah Jennifer yang akan mulai mencari anaknya. Wanita itu berniat membantu ayah Jennifer dan mengantarnya ke keluarganya, yang seorang pemburu yang mungkin bersedia membantunya. Di perjalanan mereka menemukan beberapa jebakan, tapi naas hanya Scott yang berhasil menyelamatkan diri. You alright? I think I twisted my ankle. Malamnya Scott tertangkap oleh orang desa itu. Setelah Scott sampai di desa itu, Scott terkena anak panah yang ditembak oleh anaknya sendiri, yaitu Jennifer. Scott bertemu dengan Jennifer, seolah tidak mengenali ayahnya, dan ayah Jennifer akan dihukum dengan cara dicongkel matanya. Sementara itu, Jennifer sedang melakukan kewajibannya sebagai istri. Ternyata Jennifer hanya berpura-pura dan mengalihkan perhatian sambil merencanakan cara membebaskan ayahnya. Ketika itu, Jennifer ketemu pacarnya dan mengajak pacarnya melarikan diri. Tapi pacar Jennifer menolak. Dia beralasan kalau semua ini akan sia-sia. Saat mau kabur, Jennifer dipergoki oleh Rudy. Akan tetapi, Rudy malah menunjukkan jalan pintas keluar dari desa itu. Jennifer sempat melewati penjara yang dipenuhi korban-korban cacat mata, termasuk salah satu temannya yang masih di sana. Tapi Jennifer langsung menembaknya karena dia tidak tega melihat temannya sengsara. Akhirnya Jennifer dan ayahnya berhasil keluar dari desa itu. Akan tetapi tak lama kemudian Jennifer ketahuan dan langsung diserang oleh wanita penjual aksesoris. Jennifer berhasil membunuh wanita itu. Kemudian mereka berdua bertemu dengan kakek peminum dan teman-temannya yang hendak menyusulnya. Sempat terjadi ketegangan dengan warga desa itu, dan sampai akhirnya mereka berdua pun berhasil diselamatkan oleh kakek peminum itu. Di akhir film, Jennifer yang baru pulang dari tempat kerja ayahnya, dia kaget karena melihat ketua suku di desa itu dan Rudy telah bertamu ke rumahnya. Dia sedang di tengah keluarganya yang tidak mengenalinya. Lalu Jennifer menyuruh keluarganya untuk meninggalkan mereka berdua. Ternyata Jennifer telah mengandung anak dari ketua suku desa itu. Ketua suku itu hanya menginginkan anak yang dikandung oleh Jennifer.
Jennifer bersedia kembali, tapi dengan syarat ketua suku itu tidak pernah kembali lagi ke rumahnya. Tapi waktu perjalanan menuju desa, Jennifer telah membantai semua orang di dalam mobil itu dan menyisakan roti dan membawa pulang ke rumah. Film pun tamat.